Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para peserta seminar yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa, bisa bersua via online dalam rangka seminar online yang diadakan oleh UKM Jurnalistik STAI Miftahul Huda Subang dengan tema yaitu merawat eksistensi pendidikan di masa pandemi COVID-19. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sejauh mana upaya kita merawat eksistensi pendidikan pada masa pandemi COVID pada saat ini, perlu dipahami bahwa sebagai kaum akademisi tentunya kita memahami bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, kekuatan keagamaan, kekuatan pengenalan diri, kemudian kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan baik bagi dirinya, masyarakat, bangsa, maupun negara. Hal ini seperti yang tercantum pada pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Berdasarkan pengertian tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan disadari oleh setiap pelaku pendidikan agar mencapai tujuan yang diharapkan oleh pendidikan nasional. Terutama pada masa pandemi saat ini, yang merubah kegiatan pendidikan secara masif, menuntut kegiatan pendidikan tetap berjalan, beradaptasi dengan ujian kemanusiaan, dikarenakan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan dari negara kita. Serangan pandemik menyebabkan perubahan terhadap kebijakan pendidikan di berbagai negara, termasuk di Indonesia, yang memberlakukan pembelajaran jarak jauh melalui daring dan meniadakan UN. Begitupun negara lainnya, seperti di Inggris, di kota London, Amerika, dan Singapura pun memberlakukan pembelajaran daring. Namun, perbedaannya adalah mereka menyediakan fasilitas IT, alat kesehatan bagi para peserta didik, sehingga peserta didik yang kurang mampu tidak terbebani. Selain itu, pembatasan akan jumlah peserta didik per kelas juga diberlakukan ketika lembaga pendidikan beroperasi kembali. Dampak pandemi COVID-19 ini sangat dirasakan bagi subjek pendidikan serta lingkungannya. Dari berita dan penelitian ditemukan bahwa tidak sedikit peserta didik mengalami stres akibat belajar di rumah dan beban tugas yang terlalu banyak. Begitupun orang tua yang harus mendampingi kegiatan belajar di rumah. Bahkan menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang dikutip dari Koran Pikiran Rakyat pada hari Selasa 28 April 2020 yang diambil dari 1.700 responden, menemukan hasil bahwa sebanyak 21,1% responden menyebutkan terdapat interaksi dalam proses pembelajaran jarak jauh. Sementara sisanya yaitu sekitar 79,99% mengatakan tidak ada interaksi dalam proses pembelajaran jarak jauh. Dari 20,1 responden
yang menyebutkan bahwa ada interaksi dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh, sebanyak 87,2% menyebutkan bahwa interaksi berlangsung melalui chatting. Kemudian 20% menyebutkan interaksi menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Kemudian 7,6% menggunakan aplikasi video call WhatsApp. Dan 5,2% menggunakan telepon untuk langsung berbicara antara murid dengan guru. Sementara itu, bagi responden yang menyebut tidak ada interaksi, sebagian besarnya mengeluhkan tentang tugas yang berat dari sekolah, yaitu 73,2%. Hanya 26% responden yang tidak merasakan tugas yang dibebankan itu terlalu berat bagi mereka. Kemudian ditambah lagi pembelajaran jarak jauh yang tentunya memerlukan penguasaan teknologi informasi atau IT. Fasilitas gawai dan internet menjadi permasalahan umum yang dihadapi oleh subjek pendidikan. Tugas pendidik pun tidak serta-merta menjadi ringan, dikarenakan bahan ajar yang sudah tersusun harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Bantuan pemerintah untuk pendidikan masa pandemi terbentur oleh terbatasnya anggaran. Melihat problema yang ada, apakah pendidikan pada masa pandemi ini dapat menjadi peluang ataukah hanya sekedar tantangan yang harus dihadapi oleh kita? Sebagai kaum intelektual, tentu kita harus berusaha berpikir komprehensif, berpikir positif di tengah turbulent situation. Pada masa pendidikan, di masa pandemi, hari ini bisa saja dapat melatih kita untuk menghadapi era disrupsi 4.0, di mana penguasaan teknologi dan kemandirian adalah syarat individu untuk mempertahankan eksistensinya. Apa saja ciri yang terdapat pada era disrupsi ini? Ciri yang terdapat pada era disrupsi 4.0 dapat kita biasakan untuk dihadapi melalui pendidikan masa pandemi ini, seperti Internet of Things, melalui pendidikan atau pembelajaran jarak jauh. Kemudian peserta didik dapat melatih berpikir strategis dalam menghadapi masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Contohnya misalkan dalam mengerjakan tugas online tepat waktu. Kemudian juga bisa belajar dari lingkungan dengan melihat berbagai kemunculan civic community yang berdonasi bagi keluarga yang kurang mampu. Kemudian jumlah pengangguran, di mana peserta didik dapat belajar mencari inovasi, sumber keuangan baru. Di masa pandemi semakin bermunculan konsep bisnis baru, seperti bisnis hand sanitizer yang bersifat ekonomis, masker yang berbagai model, disinfektan organik, atau bahkan catering online. Kemudian belajar mengelola emosi dan manajemen stres dengan kondisi yang tidak pasti, serta terobosan-terobosan baru yang dapat melahirkan stakeholder di dunia pendidikan yang kreatif dalam menciptakan kebijakan yang inovatif. Sementara itu, ada hal yang lebih krusial lagi, yaitu menyangkut eksistensi bangsa kita yang mengalami globalisasi dan tidak lepas dari pengaruh yang datang dari luar. Menurut teori radiasi budaya Arnold Toynbee, yang mengatakan bahwa aspek budaya masuk melalui lapisan-lapisan. Lapisan terluar adalah teknologi, dikarenakan aspek ini lebih mudah diterima oleh masyarakat dan memberi kemudahan praktis. Teknologi menjadi pintu masuk
menuju aspek lainnya. Contohnya K-pop yang masuk pada aspek seni. Oleh karena itu, kita harus melek teknologi. Kita jangan sampai gagap teknologi agar dapat menggunakan secara bijak dan memfilternya sesuai nilai-nilai bangsa Indonesia. Melalui pendidikan pandemi, di mana peserta didik memanfaatkan fasilitas teknologi untuk belajar, diharapkan akan menjadi habituasi, akan menjadi kebiasaan yang baik untuk menghadapi era globalisasi. Untuk merawat eksistensi pendidikan di masa pandemi ini, diperlukan langkah strategis, baik dari pemerintah, kemudian lembaga pendidikan, dan tentunya juga masyarakat. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mulai mengalokasikan khusus untuk bidang pendidikan di masa pandemi, seperti bantuan fasilitas internet, kemudian kuota, alat kesehatan, dan kesejahteraan pendidik sehingga pendidikan tetap berjalan kondusif. Yang kedua, pendidikan jarak jauh bisa diterapkan dengan sistem kolaboratif antar lembaga pendidikan yang sudah stabil menerapkan sistem PJJ dan yang belum bisa saling bahu-membahu demi tercapainya pembelajaran yang maksimal. Kemudian, pembelajaran jarak jauh agar tidak membebani peserta didik lebih memperhatikan minat dibandingkan kompetensi. Peserta didik dapat memilih materi yang akan dikerjakannya untuk dijadikan tugas pembelajaran. Selanjutnya, mengutamakan evaluasi yang bersifat kualitatif berdasarkan proses kegiatan belajar peserta didik yang diamati guru dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kemudian, yang terakhir, menyediakan aplikasi pembelajaran daring gratis yang dapat diakses oleh lembaga pendidikan. Karena kendala terbesar kita hari ini, masih banyak lembaga-lembaga pendidikan yang tidak memiliki aplikasi pembelajaran daring yang memadai. Oleh karena itu, menjadi kesulitan bagi setiap. Kemudian, langkah strategis yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan adalah yang pertama, menyediakan aplikasi pembelajaran. Ya, kalau tidak dibantu oleh pemerintah, bisa mengupayakan dengan sendiri dengan cara-cara yang memungkinkan untuk ditempuh sehingga memiliki aplikasi sendiri yang dapat diakses oleh peserta didik dan dilengkapi e-book, electronic book sebagai sumber belajar, yang hal ini dapat memudahkan kegiatan belajar mengajar pendidik dan peserta didik. Kemudian yang kedua, penyeragaman bahan ajar, teknis, dan sistem evaluasi sehingga terdapat standar yang jelas bagi pembelajaran daring. Salah satu contoh pembelajaran daring yang dapat dilakukan ialah model flipped classroom menurut Bergman and Sam, yang membalik metode tradisional di mana biasanya pembelajaran dilakukan di kelas menjadi pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja. Kemudian yang ketiga adalah upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan, yaitu penguatan lembaga pendidikan melalui kemitraan dengan masyarakat. Menjalin komunikasi, menjalin kerjasama, menjalin kebersamaan dengan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul seperti masalah sumber daya, kemudian juga masalah-masalah yang berkaitan dengan dana. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan manajemen sekolah inklusif sehingga kebutuhan sekolah terpenuhi dengan apa? Dengan meningkatkan atau memaksimalkan peran komite sekolah dalam rangka menjembatani komunikasi antara pihak sekolah dan masyarakat. Diharapkan dengan adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan masyarakat, masalah-masalah yang terjadi bisa diatasi dengan baik. Model pembelajaran ini sangat sesuai dengan pendidikan atau pembelajaran jarak jauh dikarenakan peserta didik menggunakan fasilitas internet dalam KBM.
Model ini pun sesuai dengan pembelajaran jarak jauh yang diharapkan berorientasi pada kemandirian, kemudian berorientasi pada minat, dan pendidikan yang mengutamakan keragaman individu, materi yang singkat, kemudian peserta didik diberikan keleluasaan untuk ekspresikan bakatnya melalui media video maupun media teknologi ketika membuat tugas yang diberikan pendidik. Kemudian juga tahapan flip classroom ini terdiri dari 3 tahapan. Ada before classroom, sebelum pembelajaran di kelas. Kemudian ada during classroom, pada saat pembelajaran. Dan after classroom, setelah pembelajaran. Apa yang harus dilakukan? Model ini sangat sesuai diterapkan pada KPM pasca COVID yang masih beradaptasi dan pembatasan interaksi, serta bisa digunakan juga pada saat masih terjadinya COVID dengan sedikit penyesuaian dalam pelaksanaan tahapannya. Before classroom yaitu ketika peserta didik belajar mandiri di rumah dengan mempelajari sumber video ataupun slide PowerPoint yang diberikan. Kemudian during classroom yaitu ketika peserta didik sharing hasil belajar mandirinya ataupun melaksanakan tugas kelas. Kemudian diakhiri dengan after classroom yaitu dengan tes secara online. Menurut penelitian Marlowe tahun 2012 menemukan hasil bahwa model pembelajaran flip classroom ini dapat menurunkan tingkat stres peserta didik karena mereka dapat belajar di luar kelas dan memilih media yang diinginkan. Kemudian menurut Steele yang dikutip oleh Aditya tahun 2015 mengemukakan bahwa langkah-langkah model pembelajaran flip classroom ini terdiri atas 4 langkah. Yang pertama yaitu peserta didik menyimak sumber belajar di rumah. Jadi para pengajar, guru, para pendidik menyediakan sumber belajar, bahan pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian dikirim atau bisa diakses oleh siswa. Kemudian yang kedua adalah peserta didik datang ke kelas melakukan KPM. Nah, pada poin ini datang ke kelas bisa digantikan dengan pembelajaran atau kelas online. Kemudian yang ketiga menerapkan kemampuan dalam proyek atau simulasi. Materi-materi yang sudah dipelajari pada poin 1 dan poin 2 kemudian dipraktekkan oleh siswa menggunakan metode proyek atau metode simulasi. Dan yang terakhir tugas pendidik dalam langkah-langkah flip classroom ini adalah mengukur pemahaman siswa. Yang terakhir adalah langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan oleh keluarga dan masyarakat untuk bisa merawat eksistensi pendidikan pada masa pandemi. Yang pertama tentunya keluarga dan masyarakat harus menjadi sumber belajar peserta didik sebagai aktualisasi dari hidden kurikulum yang tersembunyi yang dapat memberikan life experience kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, memotivasi tentunya dari keluarga sangat penting kepada peserta didik untuk melakukan pembelajaran daring dengan sebaik mungkin sehingga peserta didik tidak ada perasaan tertekan. Kemudian yang ketiga, orang tua harus terbuka dan terlibat dalam kegiatan sosialisasi pembelajaran daring. Orang tua harus meyakinkan bahwa pembelajaran daring pada saat ini harus dilakukan karena situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu,
harus ada kerjasama antara pemerintah, kemudian pengelola pendidikan, pelaksana pendidikan, masyarakat, keluarga, agar peserta didik mampu beradaptasi, mampu mengikuti pembelajaran online secara optimal. Demikian materi seminar online kali ini. Mudah-mudahan dapat bisa memberikan sedikit pencerahan bagi para peserta. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kita diskusikan bersama-sama. Terakhir, saya ingin mengambil atau mengutip pendapat Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan dan pengajaran idealnya memerdekakan manusia baik secara lahiriah maupun batiniah, dan idealnya selalu relevan untuk segala zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.